tidak mengedepankan politik kebencian, karena sayang sikap negara kita yang dibangun dengan darah para pejuang harus dikotori dengan kebencian hanya untuk sebuah pilkada, sebuah pilpres. Bapak Anies Mata. Persilakan Bapak Anies Mata untuk naik ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai, khususnya teman-teman para pengurus, para pimpinan DPD Gelora di Kota Depok, Pak Subhan dan kawan-kawan, juga dari DPW Jawa Barat, Pak Haris Yuliana dan kawan-kawan yang datang pada kesempatan ini, dan tentu saja secara khusus untuk Ibu Afifah. Alhamdulillah kita ditakdirkan bertemu pada pagi hari ini, pada hari terakhir kampanye. Dan apa yang mempertemukan kita pagi hari ini adalah semangat untuk mengakhiri tahun-tahun penuh kebekuan. Jadi saudara-saudara sekalian, dan ini buat Bu Afifah, saya datang ke sini rombongannya penuh dari DPN. Ada Pak Sekjen samping kanan Ibu, ada Pak Bendum samping kiri, juga beberapa ketua di DPN, Pak Zerofi dan Pak Triyono. Ini ada ibu-ibu juga di sini, ketua bidang olahraga, gaya hidup dan olahraga. Berdiri, Bu. Nah, ini pelari maraton ini. Dan buat teman-teman Gelora di Depok ini ketua bidang olahraga dan gaya hidup. Tapi ini pelari maraton ini bukan kepanduan ini. Kemudian ada bidang pelayanan sosial, Bu Tian. Jadi di DPN banyak perempuannya, Bu, yang jadi ketua-ketua bidang. Ada ketua bidang jaringan, Bu Mia. Oh, di belakang tuh ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita datang ke sini untuk menyatakan tekad kita semuanya untuk mengakhiri tahun-tahun penuh kebekuan di Depok. Untuk itu saya perlu menjelaskan terlebih dahulu apa maknanya kita mau mengakhiri tahun-tahun penuh kebekuan. Partai Gelora ini lahir di tengah krisis. Dan kita percaya bahwa krisis ini akan berlangsung lebih lama. Sebabnya adalah karena ini adalah krisis yang bersifat multidimensi dan sistemik. Oleh karena itu kita akan menghadapi tahun-tahun yang sulit di masa yang akan datang. Di satu sisi sebenarnya saya secara pribadi kasihan dengan orang-orang yang mau maju pilkada. Karena mereka akan mengambil alih tanggung jawab di tahun-tahun penuh kesulitan. Tapi itu menunjukkan bahwa mereka mempunyai kejujuran untuk memimpin di saat yang sulit. Krisis ini menimpa seluruh negara tanpa kecuali, dan krisis ini menyimpan ancaman eksistensial juga bagi seluruh negara tanpa kecuali. Bukan hanya negara seperti kita, tapi juga negara-negara besar. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, di tengah krisis seperti ini kita memerlukan gaung kebangkitan kembali Indonesia. Dan lahir di tengah krisis maknanya adalah bahwa Partai Gelora ini bukan hanya partai politik biasa, tapi Partai Gelora membawa misi menjadi pelopor kebangkitan baru Indonesia. Makanya namanya gelombang.
Dan Indonesia ini geografinya 2/3-nya adalah laut. Gelombang membawa suara dari geografi kita, juga membawa suara langit, dan karena itu membawa suara hati seluruh bangsa Indonesia. Karena kita ingin menjadi pelopor kebangkitan baru Indonesia, maka tugas pertama kita adalah menyatukan seluruh elemen bangsa tanpa kecuali. Maka misi kedua Partai Gelora adalah menjadi pemersatu seluruh elemen bangsa Indonesia. Itu sebabnya kita datang dengan semangat kolaborasi, bukan dengan semangat kebencian. Itu sebabnya kita datang dengan semangat keterbukaan, bukan dengan karakter ketertutupan. Sudah saatnya kita mengakhiri pembelahan yang ada di masyarakat kita sekarang ini. Kita telah melampaui begitu banyak ancaman eksistensial sebagai bangsa. Salah satu di antaranya adalah ancaman disintegrasi teritorial. Tapi alhamdulillah di tahun-tahun terakhir ini tema ini sudah kita lampaui, walaupun masih banyak usaha untuk mengungkitnya kembali. Tapi ancaman disintegrasi terbesar yang kita hadapi sekarang dan di masa yang akan datang adalah ancaman disintegrasi sosial, yang sebabnya bisa disebabkan oleh karena agama ataupun karena faktor etnis. Dan ini mengancam persatuan kita sebagai bangsa. Maka dengan semangat kolaborasi dan semangat menjadi perajin persatuan bangsa, insya Allah Partai Gelora akan hadir sebagai harapan baru bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah punya semangat untuk bangkit dan kita sudah bersatu, apa yang kita lakukan sesudah itu? Kita mesti punya peta jalan baru. Kita mesti punya tujuan bersama yang lebih besar. Dan tujuan bersama yang lebih besar itu adalah bagaimana menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Ide tentang menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia ini adalah sumber dari semangat nasionalisme baru kita sebagai bangsa Indonesia. Ide ini lahir dari semangat melihat peluang, bukan melihat krisis. Kalau kita lagi di tengah krisis, jangan fokus pada krisisnya, kita fokus pada peluangnya. Karena dunia sekarang sedang krisis, maka yang akan terjadi di tengah krisis itu adalah kemungkinan besar sistem global ini akan mengalami penataan ulang. Dan kemungkinan besar kepemimpinan global juga akan mengalami penataan ulang. Dan itu semuanya merupakan celah bagi Indonesia untuk masuk menjadi bagian dari kepemimpinan dunia. Jadi inilah tujuan nasional bersama yang baru, yang akan menyatukan kita dan membangkitkan semangat kita, yaitu kita sama-sama membawa Indonesia menjadi kekuatan kelima dunia. Dan untuk itu diperlukan satu peta baru. Peta baru inilah yang selalu saya ulang-ulangi dengan istilah arah baru Indonesia. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah punya semangat kebangkitan itu, sudah bersatu, tujuan kita jelas, peta jalan kita jelas, maka yang kita lakukan sesudahnya adalah memulai perjuangan itu dari sebuah langkah kecil. Dan langkah kecil itu adalah membenahi Kota Depok. Kota Depok yang dihuni oleh orang-orang pintar yang ada di Republik ini, sebenarnya dengan wajahnya yang lesu seperti yang ada sekarang ini, itu memalukan. Di antara agenda strategis yang akan diperjuangkan nanti oleh Partai Gelora adalah perbaikan pada infrastruktur urban.
Salah satu masalah ekonomi kita yang paling krusial saat ini, karena kota-kota besar di Indonesia tidak punya kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dibanding yang seharusnya dan dibanding dengan kota-kota besar yang ada di kawasan ini. Kalau kita bicara ekonomi dunia, pada dasarnya kita bicara ekonomi kota. Kita bicara tentang New York, kita bicara tentang Beijing, kita bicara tentang London, kita bicara tentang Shanghai, kita bicara tentang Hong Kong, kita bicara tentang Tokyo. Dan seharusnya ketika kita bicara tentang ekonomi Indonesia, seharusnya kita bicara tentang Jakarta dan sekitarnya. Kita bicara tentang Surabaya, kita bicara tentang Makassar, kita bicara tentang Medan. Seharusnya begitu. Tapi infrastruktur di seluruh perkotaan ini belum memungkinkan kota-kota ini memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi PDB Indonesia. Coba kita bandingkan, misalnya PDB kita di Indonesia ini itu 1 triliun dolar kira-kira. New York itu 2,5 triliun. Jauh betul jaraknya. Ya kan? Karena itu salah satu cara kita nanti memajukan, membooster perekonomian kita adalah dengan memperbaiki infrastruktur urban di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya adalah dengan memfokuskan pembangunan infrastruktur itu pada kota dengan populasi di atas 1 juta orang. Depok di antaranya. Jadi Jakarta dan kota yang ada di sekitarnya seperti Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi dan seterusnya, seharusnya ini mempunyai infrastruktur dengan standar internasional. Kalau kita mau menjadikan kota ini sebagai kontributor yang besar bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dengan target yang besar seperti ini dan realitas Depok pada hari ini, kita memang harus melakukan terobosan besar untuk mengakhiri tahun-tahun kebekuan di Depok ini. Tentu saja harapan kita kepada Pak Pradi dan Bu Afifah, 2 orang muda yang punya pengalaman di sini, yang juga mengerti Depok dengan baik dan mengerti harapan-harapan warga Depok. Dan dari laporan teman-teman di Partai Gelora ini, rasanya sih insya Allah tanggal 9 Desember yang akan datang kita akan menyaksikan pemimpin baru di Kota Depok, insya Allah. Saya lupa tadi di awal memulainya dengan salam gelora. Sudah tahu salam gelora? Hah? Belum? Jadi kalau saya bilang salam gelora, Anda jawab semangat Indonesia. Salam gelora. Nah, jangan begini, ngancam orang kalau begini. Begini aja. Begini ya. Ini salam gelora, Bu ya. Karena kalau yang ini nanti salam Pradi Afifah yang ini. Kalau ini arah baru maksudnya. Ini bukan pistol ya. Nggak ngancam, tapi ini maksudnya ini arah baru Indonesia aja. Salam gelora. Salam gelora. Salam gelora. Salam gelora. Saya mau tanya ini kader-kader dan pengurus gelora di Depok nih. Anda siap memenangkan Pradi Afifah? Siap? Kurang mantap siapnya ini. Siap memenangkan Pradi Afifah? Siap? Bu Afifah sudah dengar ya. Dan mudah-mudahan juga Bu Afifah menyaksikan kerja keras teman-teman di lapangan, insya Allah gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita ingin memulai langkah besar kita menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia dari langkah-langkah kecil pada mulanya. Dan salah satu langkah kecil yang sekarang sedang kita rajut ini adalah memenangkan pilkada-pilkada penting yang sekarang sedang berlangsung di seluruh Indonesia.
Alhamdulillah Partai Gelora sekarang terlibat lebih dari 200 pilkada dari 270-an pilkada yang sedang berlangsung. Jadi walaupun kita belum punya kursi di parlemen, walaupun kita sebenarnya secara legal dalam pengertian untuk diajukan ke KPU tidak ada nilai legalnya, tetapi kita mempunyai nilai yang jauh lebih besar daripada sekedar nilai legal itu, yaitu nilai kekuatan real kita di lapangan. Dan ini yang harus kita buktikan insya Allah dalam pilkada Kota Depok ini. Saya berkeliling selama masa pilkada ini di banyak tempat, dan mudah-mudahan insya Allah di tempat-tempat yang saya kunjungi ini kita akan memenangkan calon-calon yang kita dukung. Saya perlu juga menyampaikan kepada seluruh teman-teman di Kota Depok ini bahwa alhamdulillah struktur Partai Gelora sekarang ini sudah ada di 34 provinsi dan 509 kabupaten kota dari 514 atau sekitar 99%, dan mudah-mudahan 5 kabupaten kota yang belum selesai insya Allah akan selesai pada Desember ini, sehingga struktur kita di seluruh DPD itu akan menjadi 100%. Sedangkan untuk kecamatan, alhamdulillah dari 7.230 kecamatan struktur kita sudah ada di 4.554 kecamatan. Mudah-mudahan insya Allah ini akan menjadi 100% sampai bulan April yang akan datang insya Allah. Dan mudah-mudahan seterusnya Kota Depok dalam hal ini menjadi contoh bagi target-target pemenuhan struktur kita sampai bulan April yang akan datang. Dan saya kira ada banyak sekali kemajuan yang kita raih selama masa pilkada ini insya Allah. Nah, sekali lagi saudara-saudara sekalian, saya mengharapkan saudara semuanya bekerja keras. Ini adalah hari terakhir dari kampanye, tapi kita bekerja keras sesuai dengan pembagian tugas kita di dalam partai koalisi besar pendukung Pradi Afifah. Mudah-mudahan insya Allah pada tanggal 9 Desember yang akan datang, hari Rabu insya Allah, kita akan menyaksikan lahirnya pemimpin baru untuk Kota Depok. Dan kepemimpinan ini insya Allah akan menjalankan agenda-agenda besar yang sesuai juga nanti sejalan juga dengan agenda strategis yang akan diperjuangkan oleh Partai Gelora pada pemilu 2024 yang akan datang insya Allah. Tadi sih kalau kita melihat wajahnya Bu Afifah tadi waktu tampil di sini, dan ini auranya aura menangnya insya Allah. Saya hanya mengharap saudara-saudara semuanya pada sisa 3-4 hari terakhir ini hilangkan dulu tidurnya, kerja keras semuanya, lakukan semua yang sudah kita rencanakan sampai pencoblosan pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Jangan ada yang lengah, jangan merasa menang walaupun di survei sudah menang. Saya ulangi kembali, jangan merasa menang walaupun di survei sudah menang. Kita tidak boleh lengah, karena survei ini hanya membantu kita memahami situasi. Pada akhirnya yang menentukannya itu adalah TPS. Di TPS di mana kita bertanggung jawab, kita harus memenangkan pasangan Pradi Afifah. Karena ini adalah koalisi besar, dan teman-teman partner koalisi kita jauh lebih besar daripada Partai Gelora, tapi adalah kewajiban kita untuk memenuhi seluruh tanggung jawab kita tanpa kekurangan, dan kalau bisa bahkan melakukan sesuatu lebih dari sekedar apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Siap semuanya? Siap? Salam Gelora! Salam Gelora! Kalau Afifah Pradi Afifah, berapa kali menangnya? 3 kali ya? Oh gitu ya. Kemarin kalau di Tangsel itu 7 kali karena ada 7 kecamatan.
Di Depok ada berapa kecamatan? 11. Kalau begitu kita bikin 11 kali, ya. Jangan 3. Siap? Jadi kalau saya bilang Pradi Afifa 11 kali ya. 11 kali ya. Pradi Afifa. Menang. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.